Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz menjelaskan bahwa salah satu adab di majelis ilmu adalah mencatat dan merupakan salah satu nikmat dari Allah juga mendapatkan pahala. Lalu bagaimana dengan majelisnya Imam Ahmad yang dalam riwayat muridnya 5.000 orang namun hanya 500 orang yang mencatat karena sisanya fokus untuk memperhatikan adab gurunya tersebut. Apa dibenarkan seperti itu untuk penuntut ilmu saat ini? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khair wa iyyakum. Ya, terima kasih jazakallahu khair atas pertanyaannya. Yang pertama bukan kata saya, tapi ini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kata Nabi SAW dalam hadis Tabrani. Lalu yang mengatakan nikmat Allah bukan saya juga, itu perkataan siapa tadi? Imam Qatadah rahimahullahu ta'ala. Dijelaskan dalam buku tafsir Tabari, lalu Khatib Al-Baghdadi juga menyampaikan, dan lain-lain. Jadi itu kata para ulama. Adapun riwayat yang mengatakan di majelis Imam Ahmad ada 5.000 orang, dan hanya 500 orang yang mencatat, selebihnya fokus untuk memperhatikan adab gurunya, maka ada beberapa kemungkinan hadirin sekalian. Yang pertama, selama kita bisa mencari jalan tengah, jangan kita benturkan ulama dengan hadis Nabi SAW. Saya teringat ucapan dari Syekh Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala ketika beliau menjelaskan jika ada seorang ulama berdalil dengan hadis dhaif. Jadi hadis itu setahu kita nih dhaif. Tiba-tiba kita dengar ada seorang ulama pakai dalil hadis tersebut. Kata Syekh Saleh Utsaimin, Anda jangan langsung berpikir bahwa beliau berhujah dengan hadis dhaif dalam masalah hukum misalnya. Kalau fadilah amal kan panjang penjelasannya kan ya, menggunakan hadis dhaif untuk fadilah amal. Ini misalnya masalah hukum yang lebih clear. Anda jangan berpikir demikian. Anda harus berpikir bersih, Anda harus berpikir jernih, Anda harus berpikir positif. Karena yang Anda hadapi adalah ulama, yang Anda hadapi adalah ahli ilmu, yang ilmunya besar, yang punya sifat wara, takut kepada Allah dan lain-lain. Ada beberapa jawaban kata beliau. Di antaranya bisa jadi beliau itu menemukan jalan yang Anda nggak temukan, sehingga di mata beliau hadis itu hasan misalnya. Emangnya Anda bisa klaim Anda sudah temukan seluruh jalan-jalan hadis tersebut? Wa yas'alunaka 'anir ruh قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. Sedangkan Allah mengatakan wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Bisa jadi jalan itu ditemukan oleh beliau. Jadi husnudzon, harus husnudzon. Begitu juga dengan masalah ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kan kita bilang ada mazhab Bukhari. Imam Bukhari nyatat di majelis enggak? Nyatat di majelis enggak tadi? Enggak. Tapi beliau tidak mencatat sama sekali? Enggak juga. Beliau catatnya di mana? Di rumah. Kan bisa. Ini 4.500 orang ini nyatatnya di rumah, bisa apa enggak? Bisa. Sangat bisa. Hafalannya kuat-kuat mereka. Nah yang jadi masalah kita. Nggak nyatat di kajian, nggak nyatat di jalan, nggak nyatat di rumah. Ini yang jadi masalah. Yang kedua, ini seperti ucapan dari Ali bin Madini. Ketika duduk di majelisnya Yahya bin Sa'id Al-Qattan, Ali bin Madini rahimahullah mengatakan, kita ini datang ke majelisnya Yahya bin Sa'id Al-Qattan bukan untuk mempelajari ilmu, tapi mempelajari adab beliau. Kenapa? Karena ilmu yang disampaikan udah dikuasain, udah clear. Mereka punya catatannya, udah ada catatannya. Jadi memang khusus belajar adab, adapun ilmu saya juga tahu, saya udah ngerti apa yang beliau sampaikan. Nah pertanyaannya, kita seperti Ali bin Madini enggak? Gitu loh. Dan sebagai info saja, Ali bin Madini kan salah satu gurunya siapa? Imam Bukhari gitu loh. Jadi antum mau ikut mazhab mana? Muridnya atau gurunya? Sekali lagi, dan riwayat ini sahih ya. Riwayat ini benar sebagaimana disampaikan Az-Zahabi dalam Syiar Alamin Nubala. Itu tentang majelisnya Imam Ahmad. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا.